Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus oleh Ellen G. White, halaman 223. Tanpa pakaian kawin. Perumpamaan tentang pakaian kawin membentangkan di hadapan kita sebuah pelajaran tentang kepentingan yang tertinggi. Dengan perkawinan itu digambarkan perpaduan kemanusiaan dengan keilahian. Pakaian kawin menggambarkan tabiat yang harus dimiliki semua orang yang akan dinyatakan sebagai tamu-tamu yang layak bagi perjamuan kawin itu. Dalam perumpamaan ini, sama seperti perjamuan besar waktu petang hari, digambarkan undangan Injil, penolakan oleh bangsa Yahudi, dan seruan pengasihan kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi di pihak yang menolak undangan ini, perumpamaan ini menampilkan dalam pikiran hinaan yang lebih berat dan penghukuman yang lebih menakutkan. Undangan untuk menghadiri pesta adalah undangan seorang raja. Undangan ini berasal dari seseorang yang mempunyai hak kekuasaan untuk memerintah. Ia menganugerahkan kehormatan yang tinggi. Namun demikian, kehormatan itu tidak diterima. Kekuasaan raja itu tidak diindahkan. Sementara undangan yang punya rumah tidak diacuhkan, undangan raja dihadapi dengan ejekan dan pembunuhan. Mereka memperlakukan hamba-hambanya dengan olokan, penyiksaan, dan membunuh mereka. Bagi tuan rumah, melihat bahwa undangannya tidak diacuhkan, mengatakan bahwa tidak seorang pun yang telah diundang akan menikmati jamuannya. Tetapi orang yang tidak mengindahkan undangan raja itu bukan hanya dikeluarkan dari hadiratnya, bahkan titah dikeluarkan, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Dalam kedua perumpamaan ini, jamuan tersedia bagi para tamu, tetapi jamuan yang kedua menunjukkan bahwa harus diadakan persiapan oleh semua orang yang menghadiri pesta itu. Orang yang melalaikan persiapan ini akan dicampakkan keluar. Raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu dan melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Undangan ke pesta telah disampaikan oleh murid-murid Kristus. Tuhan kita telah mengirimkan 12 murid dan setelah itu 70 untuk memberitakan bahwa kerajaan Bapa sudah dekat di ambang pintu dan mengundang manusia supaya bertobat dan percaya akan Injil. Tetapi undangan itu tidak diperhatikan. Orang yang telah diminta datang ke pesta tidak datang. Hamba-hamba itu kemudian disuruh untuk menyampaikan pesan. "Sesungguhnya hidanganku telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Inilah undangan yang disampaikan kepada bangsa Yahudi setelah penyaliban Kristus. Tetapi bangsa yang mengaku menjadi umat Bapa yang berbeda ini menolak Injil yang disampaikan kepada mereka dalam kuasa Roh Kudus. Banyak orang berbuat itu dengan sikap yang paling keji. Banyak orang lain yang begitu jengkel terhadap tawaran keselamatan, tawaran pengampunan untuk menolak kemuliaan Tuhan, sehingga mereka memalingkan diri dari pembawa-pembawa kabar itu. Ada penganiayaan yang hebat. Banyak orang, baik lelaki maupun wanita, dimasukkan ke dalam penjara, dan beberapa dari juru kabar Tuhan, seperti Stefanus dan Yakobus, telah dibunuh. Dengan demikian,
bangsa Yahudi telah memeteraikan penolakannya terhadap pengasihan Bapa. Akibat dari perbuatannya telah lebih dahulu dinubuatkan Kristus dalam perumpamaan itu. Raja itu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Hukuman yang dijatuhkan datang ke atas bangsa Yahudi dalam bentuk kemusnahan kota Yerusalem dan terpecah belahnya bangsa itu. Undangan yang ketiga untuk menghadiri pesta jamuan menggambarkan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Raja itu berkata, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Hamba-hamba raja itu yang pergi ke persimpangan-persimpangan jalan mengumumkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Ini merupakan rombongan yang bercampur. Sebagian dari mereka tidak mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh kepada Tuan yang empunya pesta, sama halnya seperti orang yang menolak undangan itu. Golongan pertama yang diundang tidak sanggup, pikirnya, untuk mengorbankan sesuatu keuntungan duniawi demi menghadiri pesta raja. Dan dari antara orang yang menerima undangan itu, ada beberapa orang yang hanya memikirkan hal yang hendak menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka telah datang untuk mengecap jamuan pesta itu, tetapi tidak mempunyai keinginan untuk menghormati raja itu. Manakala raja itu datang memeriksa para tamu, tabiat yang sebenarnya dari segenap yang hadir jelas terlihat. Kepada setiap tamu yang menghadiri perjamuan itu setelah disediakan pakaian pesta. Pakaian ini adalah sebuah pemberian dari raja. Dengan memakai pakaian itu, para tamu menunjukkan penghormatan mereka terhadap tuan rumah. Tetapi ada seorang yang hadir dengan mengenakan pakaian biasa. Ia menolak mengadakan persiapan yang dituntut oleh raja itu. Pakaian yang disediakan baginya dengan harga yang mahal dianggap remeh. Dengan berbuat demikian, ia telah menghina tuannya. Kepada tuntutan raja, "Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Ia sama sekali tidak dapat menjawab. Ia merasa dirinya bersalah. Lalu raja itu berkata, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap." Pemeriksaan yang diadakan raja terhadap tetamu menggambarkan pekerjaan penghukuman. Tamu-tamu dalam pesta Injil itu adalah orang yang mengaku menyembah Bapa, orang yang namanya tertulis dalam kitab hayat. Tetapi tidak semua orang yang mengaku Kristen adalah murid-murid yang benar. Sebelum pahala yang terakhir diberikan, haruslah ditentukan siapa yang layak untuk mengecap warisan orang yang benar. Keputusan harus diadakan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali di awang-awang. Karena apabila ia datang, pahalanya adalah beserta dia untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau begitu, sebelum kedatangannya, tabiat setiap perbuatan manusia sudah ditentukan, dan kepada setiap pengikut Kristus, pahala sudah dibagi menurut perbuatannya. Pada masa manusia masih berdiam di atas bumi, pekerjaan pemeriksaan perhukuman diadakan dalam pengadilan sorga. Kehidupan semua orang yang mengaku sebagai pengikutnya berlalu kembali di hadapan Bapa. Semua orang diperiksa menurut catatan kitab sorga, dan menurut perbuatannya nasib setiap orang ditetapkan untuk selama-lamanya. Dengan menggunakan pakaian pesta dalam perumpamaan ini digambarkan tabiat yang suci
tidak bercacat celah yang akan dimiliki pengikut Kristus yang sejati. Kepada sidang diberikan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Kain lenan yang halus, kitab suci berkata, adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus, yakni kebenaran Kristus, tabiatnya sendiri, yang tidak bercacat celah, yang melalui iman diberikan kepada semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya. Pakaian putih yang tiada bernoda itu dipakai oleh nenek moyang kita yang pertama ketika mereka ditempatkan Bapa di dalam taman Firdaus yang suci. Mereka hidup dalam persesuaian yang sempurna kepada kehendak Bapa. Segenap kekuatan kasih sayangnya diberikan kepada Bapa Semawi. Sebuah terang yang elok dan lembut, terang dari Bapa, meliputi pasangan yang kudus ini. Pakaian terang ini adalah sebuah lambang dari pakaian kerohaniannya dari kemurnian semawi. Kalau saja mereka tetap setia kepada Bapa, pakaian terang itu akan terus menyelubungi mereka. Tetapi tak kala dosa masuk, mereka memutuskan hubungannya dengan Bapa, dan terang yang telah menyelubungi mereka pun meninggalkan mereka. Dalam keadaan telanjang dan malu, mereka berusaha menggantikan pakaian sorga itu dengan menganyam daun-daun ara untuk menutupi dirinya. Inilah yang diperbuat oleh pelanggar-pelanggar hukum Bapa sejak hari Adam dan Hawa melanggar. Mereka menganyam daun-daun ara untuk menutupi ketelanjangan yang disebabkan oleh pelanggaran. Mereka mengenakan pakaian buatan sendiri. Dengan usahanya sendiri, mereka berusaha untuk menutupi dosa-dosanya dan hendak membuat dirinya dapat diterima Bapa. Tetapi hal itu tidak pernah dapat dilakukannya. Tidak ada apa-apa yang dapat diciptakan manusia untuk menggantikan pakaian kesuciannya yang telah hilang. Tidak ada pakaian dari daun ara, pakaian duniawi yang dapat dipakai oleh orang yang duduk bersama Kristus dan malaikat-malaikat pada pesta perjamuan Anak Domba. Hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Bapa. Pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Maka aku menasihatkan engkau, katanya, supaya engkau membeli daripadaku pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Pakaian ini yang ditenun dengan alat tenun sorga tidak mengandung benang pun buatan manusia. Kristus dalam keadaan kemanusiaannya menghidupkan suatu tabiat yang sempurna, dan tabiat ini dipersembahkannya kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, segala sesuatu yang dapat kita lakukan dengan kesanggupan kita sendiri telah dicemarkan oleh dosa. Tetapi Putra Bapa telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Dosa diartikan sebagai pelanggaran hukum Tuhan, tetapi Kristus taat kepada setiap tuntutan hukum. Katanya kepada dirinya, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Bapa-Ku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Ketika Ia masih berada di dunia, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Aku menuruti perintah Bapa-Ku." Dengan penurutannya yang sempurna, Ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mentaati hukum-hukum Bapa. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya. Kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya.
pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Kemudian, manakala Tuhan memandang kita, Ia melihat bukan pakaian daun arah, bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan pakaian kebenarannya sendiri yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukum Yehuwa. Tetamu dalam pesta kawin itu diperiksa oleh raja. Yang diterima hanyalah orang yang mentaati tuntutannya serta mengenakan pakaian pesta. Demikian halnya dengan tetamu pada pesta Injil. Semua orang harus melewati pemeriksaan raja yang mulia itu, dan hanya orang yang mengenakan pakaian kebenaran Kristus yang diterima. Kebenaran berarti berbuat benar, dan melalui perbuatan-perbuatan mereka itulah mereka dihakimkan. Tabiat kita dinyatakan melalui apa yang kita lakukan. Pekerjaan menunjukkan apakah iman itu asli. Bagi kita, tidaklah cukup bahwa Yesus bukanlah seorang penipu, dan bahwasannya agama Alkitab bukanlah dongeng yang dibuat secara lihai. Kita dapat mempercayai bahwa nama Yesus adalah satu-satunya nama di bawah surga di dalam mana manusia dapat diselamatkan, dan meskipun begitu, kita tidak dapat melalui iman menjadikan Dia juru selamat pribadi kita. Tidak cukup hanya percaya kepada teori kebenaran. Tidak cukup hanya mengaku percaya kepada Kristus dan nama kita terdaftar dalam keanggotaan gereja. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Bapa ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Bapa, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Inilah bukti yang asli dari pertobatan. Apapun keahlian kita, itu tidak berarti apa-apa kecuali Kristus dinyatakan dalam perbuatan yang benar. Kebenaran harus ditanamkan dalam hati. Ia harus mengendalikan pikiran dan mengatur perasaan. Segenap tabiat harus dicap dengan ucapan-ucapan ilahi. Setiap catatan dan judul dari perkataan Bapa harus dihayati dalam perbuatan setiap hari. Orang yang menjadi peserta dari sifat ilahi akan mentaati ukuran mulai dari kebenaran Bapa, hukumnya yang suci. Inilah peraturan oleh mana Bapa mengukur perbuatan manusia. Ini akan menjadi ujian tabiat pada masa penghukuman. Banyak orang yang mengatakan bahwa karena kematian Kristus, hukum itu dihapuskan. Tetapi dengan menganggap begitu, mereka menyangkal perkataan Kristus sendiri. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sesungguhnya, sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Adalah untuk menebus pelanggaran manusia terhadap hukum, sehingga Kristus menyerahkan nyawanya. Kalau hukum itu telah diubah atau disisihkan, maka Kristus tidak perlu mati. Melalui kehidupannya di dunia, Ia menghormati hukum Bapa. Melalui kematiannya, Ia mengokohkannya. Ia menyerahkan nyawanya sebagai korban bukan untuk merusakkan hukum Bapa, bukan untuk menciptakan ukuran yang lebih rendah, melainkan agar keadilan dapat dipelihara, agar hukum itu dapat ditunjukkan sebagai sesuatu perkara yang tak dapat diubah, sehingga ia akan berdiri teguh selama-lamanya. Setan telah mengatakan bahwa adalah mustahil bagi manusia untuk mentaati hukum-hukum Bapa, dan di dalam kekuatan kita sendiri
kita tidak dapat mentaatinya. Tetapi Kristus datang dalam wujud manusia dan melalui penurutannya yang sempurna, ia membuktikan bahwa kemanusiaan dan keilahian yang dipadukan dapat mentaati setiap peraturan Bapa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Bapa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa ini bukanlah terdapat dalam diri manusia. Ia adalah kuasa dari Bapa. Bila satu jiwa menerima Kristus, ia menerima kuasa untuk menghidupkan kehidupan Kristus. Bapa menuntut kesempurnaan dari anak-anaknya. Hukumnya adalah sebuah salinan dari tabiatnya sendiri dan adalah ukuran dari segala tabiat. Ukuran yang baka ini dipersembahkan kepada semua orang agar tidak ada kekeliruan mengenai jenis orang yang akan mengisi kerajaan Tuhan. Kehidupan Kristus di dunia adalah ungkapan yang sempurna dari hukum Bapa. Dan bila orang yang mengaku menjadi anak-anak Bapa menjadi serupa dengan Kristus dalam tabiat, mereka akan menurut hukum Bapa. Maka Tuhan dapat mempercayai mereka termasuk bilangan keluarga surga. Dengan mengenakan pakaian mulia dari kebenaran Kristus, mereka akan mendapat tempat dalam pesta raja itu. Mereka mempunyai hak bergabung dengan rombongan yang dibasuh dengan darah. Orang yang datang ke pesta tanpa pakaian pesta menggambarkan keadaan banyak orang yang terdapat di dunia kita sekarang. Mereka mengaku menjadi orang Kristen dan menuntut berkat-berkat serta kesempatan-kesempatan dari Injil. Namun mereka merasa tidak memerlukan suatu perubahan tabiat. Mereka belum pernah merasakan pertobatan dari dosa dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak menyadari keperluannya akan Kristus atau menunjukkan iman kepadanya. Mereka belum mengalahkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat turunan atau yang telah ditumbuhkan dalam hal berbuat salah. Namun demikian, mereka mengira bahwa mereka sudah cukup baik dalam dirinya sendiri dan mereka bernaung di atas jasa-jasanya sendiri, gantinya mempercayai Kristus. Para pendengar sabda itu, mereka datang ke pesta, tetapi mereka tidak memakai pakaian kebenaran Kristus. Banyak orang yang menyebutkan dirinya orang-orang Kristen tidak lebih daripada hanya manusia moralis. Mereka telah menolak pemberian satu-satunya yang menyanggupkan mereka untuk menghormati Kristus dengan mewakili Dia kepada dunia ini. Pekerjaan Roh Kudus bagi mereka merupakan suatu pekerjaan yang aneh. Mereka bukanlah pelaku sabda itu. Prinsip-prinsip surga yang membedakan orang yang bersatu dengan Kristus dengan orang yang bersatu dengan dunia hampir-hampir tidak dapat dibedakan. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus bukan lagi umat yang terpisah dan asing. Garis pembatasan tidak jelas. Orang-orang menaklukkan dirinya kepada dunia, kepada perbuatannya, kebiasaannya, dan sifat mementingkan diri. Sidang setelah menjadi duniawi dalam melanggar hukum, di mana seharusnya dunia datang kepada sidang dalam penurutan kepada hukum. Gereja kian hari kian berubah menjadi duniawi. Semuanya ini mengharapkan diselamatkan oleh kematian Kristus, sementara mereka menolak menghidupkan suatu kehidupan pengorbanan diri. Mereka menyanjung-nyanjung kelimpahan dari karunia yang cuma-cuma dan berusaha untuk menutupi dirinya dengan bentuk kesalehan dengan berharap menutupi cacat tabiatnya. Tetapi usahanya akan sia-sia pada hari Bapa itu. Kebenaran Kristus tidak akan menutupi satu dosa yang didambakan. Seseorang mungkin pelanggar hukum dalam hatinya, namun jika ia tidak melakukan pelanggaran secara luar, ia dapat dianggap oleh dunia sebagai orang yang memiliki kejujuran yang besar.
Tetapi hukum Bapa melihat ke dalam rahasia hati. Setiap tindakan dihakimi oleh motif yang menggerakkannya. Hanya perkara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Bapa akan berdiri pada masa penghukuman. Bapa kasih adanya. Ia telah menunjukkan kasih itu di dalam penganugerahan Kristus ketika Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia tidak menahan apa-apa dari miliknya yang telah dibeli. Ia menyerahkan segenap surga, dari mana kita dapat menarik kekuatan dan kemantapan, agar kita tidak dipukul mundur atau dikalahkan oleh musuh kita yang besar. Tetapi kasih Bapa tidak memimpin Dia untuk memaafkan dosa. Ia tidak memaafkannya pada setan. Ia tidak memaafkannya pada Adam atau Kain. Niscaya tidak akan Ia maafkan seorang anak manusia lainnya. Ia tidak akan mengizinkan secara diam-diam dosa kita atau memaafkan cacat pada tabiat kita. Ia mengharapkan agar kita mengalahkannya dalam namanya. Orang yang menolak pemberian kebenaran Kristus menolak sifat-sifat dari tabiat yang akan membentuk putra dan putri Bapa. Mereka menolak yang satu-satunya dapat melayakkan mereka memperoleh suatu tempat di pesta perjamuan kawin itu. Dalam perumpamaan ini, ketika raja itu bertanya, "Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Orang itu bungkam. Demikianlah keadaannya pada hari penghukuman yang besar itu. Sekarang manusia dapat memaafkan cacat pada tabiatnya, tetapi pada hari itu mereka tidak akan dapat menyampaikan dalih. Gereja-gereja yang mengaku sebagai milik Kristus pada generasi ini diangkat kepada kesempatan-kesempatan yang tertinggi. Tuhan telah dinyatakan kepada kita dalam terang yang semakin besar. Kesempatan kita adalah jauh lebih besar daripada kesempatan umat Bapa dulu kala. Kita tidak saja mempunyai terang besar yang telah diberikan kepada Israel, tetapi kita mempunyai bukti yang semakin banyak mengenai keselamatan mulia yang dibawa kepada kita melalui Kristus. Apa yang menjadi contoh serta lambang kepada bangsa Yahudi adalah yang sesungguhnya kepada kita. Mereka mempunyai sejarah perjanjian lama. Kita mempunyai seperti juga halnya perjanjian baru. Kita mempunyai kepastian mengenai juru selamat yang telah datang, juru selamat yang telah disalibkan, yang telah bangkit, dan di atas celah kubur Yusuf berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dalam pengenalan kita tentang Kristus dan kasih-Nya, kerajaan Bapa ditempatkan di tengah-tengah kita. Kristus dinyatakan kepada kita dalam khotbah dan dinyanyikan kepada kita dalam lagu-lagu. Pesta rohani telah ditetapkan di hadapan kita dengan penuh kelimpahan. Pakaian pesta disediakan dengan harga yang baka, dipersembahkan dengan cuma-cuma kepada setiap jiwa. Oleh juru kabar Bapa, kita dipersembahkan dengan kebenaran Kristus. Pembenaran oleh iman, janji-janji sabda Bapa yang luar biasa dan berharga, bebas untuk menghampiri Bapa melalui Kristus, penghiburan roh, jaminan hidup kekal yang teguh dalam kerajaan Bapa. Apakah yang dapat dibuat Bapa yang belum dibuatnya untuk menyiapkan perjamuan besar pada pesta surga itu? Dalam surga dikatakan oleh malaikat-malaikat yang bekerja, pekerjaan yang telah ditugaskan kepada kita telah kita laksanakan. Kami telah memukul mundur bala tentara malaikat-malaikat yang jahat. Kami mengirimkan cahaya dan terang ke dalam jiwa manusia, membangunkan ingatan mereka tentang kasih Bapa yang dinyatakan dalam Yesus. Kami mengalihkan mata mereka ke salib Kristus.
Hati mereka amat terharu oleh suatu kesadaran mengenai dosa yang telah menyalibkan anak bapa. Mereka melihat langkah-langkah yang harus ditempuh menuju tobat. Mereka merasakan kuasa Injil. Hati mereka dibuat menjadi lemah lembut manakala mereka melihat keelokan kasih Bapa. Mereka memandang keindahan tabiat Kristus, tetapi bagi kebanyakan orang, semuanya itu sia-sia. Mereka tidak mau menyerahkan kebiasaan serta tabiatnya sendiri. Mereka tidak mau melepaskan pakaian duniawi agar dapat memakai pakaian surga. Hati mereka diserahkan kepada ketamakan. Mereka mencintai pergaulan dunia lebih daripada mengasihi Bapanya. Hari keputusan yang terakhir sungguh khidmat. Dalam kail nubuat, Rasul Yohanes menerangkan sebagai berikut. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Sedihlah pandangan terhadap masa yang silam pada hari tatkala manusia berdiri berhadap-hadapan dengan kekekalan. Seluruh kehidupan itu akan mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana adanya. Kepelisiran dunia, kekayaan dan kehormatan pada saat itu akan tampak tidak begitu penting. Pada waktu manusia akan melihat bahwa kebenaran yang mereka remehkan adalah satu-satunya perkara yang berharga. Mereka akan melihat bahwa mereka telah membentuk tabiatnya di bawah bujukan tipuan setan. Pakaian yang mereka pilih adalah lencana dari persekutuan si murtad besar yang pertama. Barulah mereka melihat akibat pilihan mereka itu. Mereka akan tahu apa artinya melanggar hukum Tuhan. Tidak akan ada percobaan masa depan di mana mereka dapat mengadakan persiapan untuk kekekalan. Dalam kehidupan inilah kita harus mengenakan pakaian kebenaran Kristus. Inilah satu-satunya kesempatan kita untuk membentuk tabiat buat rumah yang telah disediakan Kristus bagi orang yang mentaati hukum-hukumnya. Hari-hari percobaan kita akan segera berakhir. Akhir zaman sudah dekat. Amaran diberikan kepada kita. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Berjagalah, jangan sampai engkau didapati tidak bersedia. Berjagalah, jangan engkau didapati tanpa pakaian pesta dalam pesta perjamuan raja. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.